3 opsi pengganti Paulo Henrique. Persebaya Surabaya masih kesulitan untuk mencari sosok striker asing ganas. Pasalnya, selepas David da Silva masih belum ada lagi striker asing yang bisa bertengger di papan top skor Liga 1. Gonta-ganti striker asing terus dilakukan oleh Persebaya tiap musimnya, termasuk sosok striker terkini yaitu Paulo Henrique. Ex-Persiraja Banda Aceh itu datang menggantikan Paulo Victor yang melempem di putaran pertama Liga 1 2023-2024 lalu. Kedatangan Paulo Henrique sementara ini masih belum bisa memecahkan masalah produktivitas lini depan. Hingga pekan ke-30 ini, Persebaya Surabaya baru mencetak 29 gol saja di Liga 1 2023. Apabila dirata-rata, maka Persebaya Surabaya hanya mencetak 1 gol saja di setiap laga di Liga 1 2023. Jika dibandingkan dengan rival abadi Persebaya Surabaya yakni Arema FC, torehan gol dari Bajul Ijo ternyata kalah jauh dari Singo Edan. Arema FC yang tengah berkutat di zona degradasi Liga 1 2023 nyatanya telah mencetak 36 gol dari 29 pertandingan, unggul 7 gol dari Persebaya Surabaya yang bertengger di peringkat ke-11. Sementara itu, Paulo Henrique yang didatangkan pada pertengahan musim baru mencetak 3 gol dari 10 penampilan. Bahkan penampilan striker berusia 32 tahun itu makin disorot usai mendapatkan kartu merah pada laga melawan Borneo FC. Kans Paulo Henrique untuk bertahan di Persebaya Surabaya musim depan juga kian tipis melihat performanya sejauh ini. Jika melihat di pasaran, ada 3 striker Brasil lain yang bisa digoda oleh Persebaya. 1. Junior Brandao, Bayangkara FC, 29 tahun. 2. Willian Mota, Bangkok United, 32 tahun. 3. Rafaelson, Namdin FC, 26 tahun. Sebab Tony tak dilepas ke timnas? Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster punya alasan enggan lepas Tony Firmansyah ke timnas Indonesia U20, sebut dibutuhkan untuk laga lawan Arema FC. Seperti diketahui, wonderkid Persebaya Surabaya Tony Firmansyah merupakan satu-satunya pemain Bajul Ijo yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam daftar 37 nama yang dipanggil oleh pelatih Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Selain itu, Garuda Nusantara juga dijadwalkan akan melakukan uji coba melawan Cina sebanyak 2 kali yaitu pada 22 dan 25 Maret 2024 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Namun, Tony Firmansyah rupanya tak dilepas oleh Persebaya Surabaya. Ini karena sang pemain disiapkan oleh pelatih Paul Munster jelang laga derby Jawa Timur melawan Arema FC pada lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Saya membutuhkan semua pemain untuk laga lawan Arema, ujar Paul Munster seperti dilansir Surya.co.id dari Bola Sport. Saya membutuhkan Tony Firmansyah untuk laga lawan Arema. Saya membutuhkan semua pemain untuk laga tersebut, ujarnya. Paul Munster mengaku bahwa Tony Firmansyah sudah berkembang pesat sebagai pemain Persebaya. Tony Firmansyah dianggap menjadi penantang untuk 1 tempat starter di tim utama sekarang. Meski begitu, Paul Munster masih membuka peluang untuk melepas Tony Firmansyah ke timnas U20 Indonesia. Dia akan dilepas jika Tony Firmansyah tidak tampil untuk laga derby Jawa Timur lawan Arema FC. Tony bermain untuk saya saat ini, ujar Munster. Jika Tony tidak bermain di laga lawan Arema, dia akan pergi ke timnas U20 Indonesia. Dia pemain penting di tim utama saat ini. Sekarang, dia berkembang pesat, sementara pemain lainnya perlahan telah menurun. Tony semakin berkembang. Jadi, dia akan menjadi penantang utama untuk 1 tempat sebagai starter sekarang. Para pemain lainnya akhirnya memperhatikan. Bagi saya pemain muda, tidak terlalu penting. Kami berprinsip, jika kamu sangat baik, kamu cukup pantas, katanya. Paul Munster mengaku masih belum bisa menjamin sosok Tony Firmansyah untuk menjadi starter pada laga lawan Arema FC, karena segala sesuatu masih bisa berubah. Soal starting 11 tentu tidak menjamin 100%, tetapi kita memiliki 4 pekan latihan, ujar Paul Munster. Sesuatu bisa berubah, tetapi saya memiliki ide di tim ini, tetapi juga pemain harus menunjukkan kemampuannya. Dan staf pelatih akan memilih siapa yang pantas untuk bermain karena pada laga terakhir, saya tidak senang dengan performa banyak pemain, ujarnya.